أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan keimanan dan ketakwaan seorang hamba akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat Maryam ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk memberikan peringatan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzirhum yaumal hasrah idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun." Dan berilah peringatan kepada mereka manusia tentang hari penyesalan ketika segala urusan telah diputuskan oleh Allah, sementara mereka terus dalam keadaan lalai dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Jalla wa Ala memerintahkan kepada nabinya untuk memberikan peringatan kepada manusia tentang yaumal hasrah, tentang hari penyesalan. Yang dimaksud dengan yaumal hasrah, sebagaimana ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas, demikian juga Abdurrahman ibni Zaid ibni Aslam, bahwa yang dimaksud dengan yaumal hasrah adalah yaumul qiyamah. Sehingga di antara nama-nama hari kiamat adalah yaumal hasrah, hari penyesalan. Idz qudiyal amru, ketika segala urusan telah diputuskan oleh Allah. Yang dimaksud adalah ketika mereka ahlul jannah telah menempati tempat-tempat mereka, ketika mereka ahlun nar telah memasuki tempat-tempat mereka. Ada juga yang menafsirkan yang dimaksud dengan diputuskan segala perkara adalah setelah terjadinya yaumul hisab. Wa hum fi ghaflatin,
sementara mereka terus dalam keadaan lalai di dunia ini dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat yang mulia ini dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau menceritakan sebuah kejadian yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan di hadapan para sahabat, yaitu sebuah kejadian yang terjadi di yaumul qiyamah, yaitu disembelihnya kematian dalam bentuk seekor domba yang diletakkan antara surga dan neraka dan disaksikan oleh seluruh penduduk surga dan neraka. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, yu'ta yawma idzin bi jahannam al-maut bi kabshin amlah. Yu'ta bil mauti yawma idzin, di hari kiamat kelak kematian akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk seekor domba yang berwarna putih, memiliki warna hitam di bagian warna putih tersebut. Fayuqafu 'ala sur baina jannati wan nar. Kemudian seekor domba tadi diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara surga dan neraka. Fayunadi munadin, kemudian ada penyeru yang mengatakan, ya ahlal jannah, wahai para penduduk surga, hal ta'rifuna hadza, tahukah kalian apakah ini? Fayashra'ibuna wa yanzurun, maka mereka menjulurkan leher-leher mereka dan mereka pun melihat. Wa yaqulun, mereka mengatakan, hadzal maut, ini adalah kematian. Semua penduduk surga menyaksikan al-maut dalam bentuk seekor domba yang berwarna putih. Tsumma yuqalu, kemudian dikatakan, ya ahlan nar, wahai para penduduk neraka, hal ta'rifuna hadza, tahukah kalian apakah ini? Fayashra'ibuna wa yanzurun, maka mereka pun menjulurkan leher-leher mereka, mereka pun menyaksikan. Wa yaqulu na'am hadzal maut, kami mengetahui hal itu adalah kematian. Setelah mereka penduduk surga dan neraka menyaksikan dan melihat kematian yang dalam bentuk seekor domba, fayu'maru bihi fayudbah, kemudian kematian itu yang dalam bentuk seekor domba disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan oleh mereka manusia, ahlun nar wa ahlul jannah. Kemudian dikatakan kepada mereka, ya ahlan nar, khuludun fala maut, wahai para penduduk neraka, sekarang ini adalah kekekalan untuk kalian dan tidak ada kematian yang setelahnya. Ya ahlan nar, ya ahlal jannah, khuludun fala maut, wahai para penduduk surga, setelah ini adalah keabadian, terus kalian di atas nikmat Allah dan tidak ada kematian setelah ini. Sebuah kejadian yang sangat menakutkan, sebuah kejadian yang sangat mengerikan disaksikan oleh ahlun nar wa ahlul jannah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ayat di atas, wa andirhum yaumal hasrah, peringatkan mereka tentang hari penyesalan. Di saat itulah mereka ahlun nar menyesal ketika mereka melihat penduduk jannah di dalam kenikmatan Allah, sementara mereka melihat azab di hadapan mereka dan mereka pun yakin bahwa mereka akan memasuki azab tersebut. Kemudian Nabi mengisyaratkan dengan tangannya, Nabi mengatakan, ahlud dunya fi ghaflatid dunya, sementara mereka penduduk dunia terus lupa dan lalai dengan kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di antara nama hari kiamat
adalah yaumul hasrah, yaumun nadamah asyadidah ad-da'iyah ila talahuf, hari penyesalan yang begitu besar yang mengantarkan kepada kesedihan yang begitu mendalam, kesedihan yang tiada akan berakhir. Hari itu dikatakan sebagai yaumul hasrah karena banyak penyesalan yang dirasakan oleh manusia. Mereka orang-orang kafir menyesal. Kenapa dahulu mereka tidak beriman kepada Allah? Orang-orang munafik mereka menyesal. Kenapa dahulu mereka tidak membenarkan ayat-ayat Allah? Demikian juga para pendosa mereka menyesal di hari itu. Kenapa dahulu mereka bermaksiat kepada Allah? Namun penyesalan yang tiada berguna, penyesalan yang tidak akan memberikan manfaat sedikit pun bagi mereka yang telah melakukannya. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang hari ini, hari yang kita semua pun akan mendapatinya. Allah Subhanahu wa taala telah menghikayatkan akan bagaimana penyesalan manusia nanti di hari kiamat di banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Penyesalan pertama adalah ketika kematian mendatangi mereka, ketika nyawa itu di kerongkongan, ketika mereka yakin akan berpisah dengan kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Idza balaghatit taraqi," apabila nyawa sudah dalam kerongkongan ini, qila man raq, siapa yang akan bisa mengobati kematian? Wa dhanna annahu al-firaq, di saat itu dia yakin akan berpisah dengan dunia ini. Wal taffatis saqu bis-saq, betis yang satu saling bertautan dengan betis yang lainnya. Betapa berat penderitaan sakaratul maut. Allah teruskan dalam ayat berikutnya dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahaduhumul maut, ketika ternyata kematian itu mendatangi mereka, qala rabbirji'un, mereka mengatakan, ya Rabbku, kembalikan aku ke dunia ini. Ini penyesalan orang-orang kafir, ma'asyiral muslimin. Ketika kematian datang kepada mereka, mereka menyesal, meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia ini. Apakah untuk melanjutkan usaha mereka? Apakah untuk melampiaskan syahwat mereka? La. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Mereka meminta dikembalikan ke dunia. Mereka katakan agar aku bisa beramal saleh, amalan dulu yang pernah aku tinggalkan. Namun apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu sebatas ucapan yang akan diucapkan oleh para pengucapnya. Wa min waraihim barzakhun ila yauma yub'atsun, di belakang mereka ada alam barzakh sampai hari di mana mereka dibangkitkan oleh Allah. Ini adalah penyesalan pertama, ma'asyiral muslimin, sebagai awal dari penyesalan mereka yang akan berlanjut penyesalan-penyesalan yang berikutnya. Kemudian penyesalan yang kedua adalah ketika mereka melihat dibagikannya catatan-catatan amalan mereka. Mereka menyesal. Mereka berangan-angan andai kata mereka tidak diberi catatan amalan tersebut, karena mereka mengetahui dan yakin bahwa dalam catatan tersebut tidak tertinggal sedikit pun dosa yang pernah mereka amalkan dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu bishimalih, adapun orang yang dia diberi catatan amalan mereka dari arah kirinya. Mereka adalah orang-orang kafir, musyrikin, kafirin, dan para orang-orang yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Duhai kiranya aku tidak diberi catatan amalanku ini. Mereka menyesal, berangan-angan, andai kata mereka tidak dihadapkan dengan catatan amalannya sendiri. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu apa hisabku setelah ini. Ya laitaha kanatil qadhiyah,
duhai kiranya kematian itu menyelesaikan segalanya. Berangan-angan mereka mati, dengan itu selesai segala urusan mereka. Ma aghna anni maliyah. Mereka pun mengatakan, semua harta yang selama ini aku kumpulkan ternyata tidak memberikan manfaat kepadaku. Halaka anni sultaniyah. Demikian juga kekuasaan yang aku perjuangkan, semua hilang, meninggalkan diriku. Ya. Kemudian Allah katakan, khudhuhu fakhulluh. Ambil dia dan belenggu dia. Tsummal jahima salluh. Kemudian lemparkan ke dalam neraka jahim. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku. Kemudian belit dia, ikat dia dengan rantai-rantai yang ada dalam neraka, yang panjangnya rantai tersebut 70 hasta. Kata Allah, innahu kana la yu'minu billahil azim. Semua itu disebabkan karena mereka dahulu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian penyesalan yang berikutnya adalah ketika mereka dihadapkan di dalam neraka. Ketika neraka ditampakkan kepada mereka, mereka pun menyesal. Mereka menyampaikan berbagai alasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun semua alasan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Hari di mana semua alasan tidak akan bermanfaat bagi orang-orang yang zalim. Bagi mereka laknat Allah, dan bagi mereka tempat yang sangat buruk sebagai tempat kembali mereka. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-An'am, "Walau tara idz wuqifu 'alan nar." Ketika mereka itu berdiri di hadapan neraka Allah, faqalu ya laitana. Mereka mengatakan, duhai kirana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Duhai kiranya kami dikembalikan kehidupan dunia, kami akan beriman kepada Allah dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah. Ketika mereka dalam neraka, mereka pun menyesal. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah. Hari di mana wajah mereka berbolak-balik dalam neraka Allah. Mereka mengatakan, duhai kiranya aku dulu taat kepada Allah dan Rasulnya. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ketika mereka sudah dalam neraka, mereka berteriak sekeras-kerasnya, menyampaikan alasan kepada Allah, ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini ke dalam kehidupan dunia sebentar saja. Niscaya kami akan beramal saleh, tidak seperti amalan yang dulu kami amalkan dalam kehidupan dunia. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah penyesalan yang dirasakan oleh orang-orang kafir, penyesalan yang dirasakan oleh orang-orang munafik musyrikin. Demikian juga para pendosa. Kenapa dahulu mereka tidak beriman, mereka tidak taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga ayat-ayat yang telah kita sebutkan, atau satu ayat yang kita sebutkan di atas surat Maryam ayat 39 memberikan manfaat kepada kita, memberikan semangat kepada kita ma'asyiral muslimin untuk segera kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah selagi Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita sebelum segala sesuatunya terjadi kepada kita. Maka marilah kita ma'asyiral muslimin segera bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita,
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala bentuk kejelekan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tutup kehidupan kita dengan kehidupan yang baik, dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. غرباء 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 غرباء. الحمد لله رب العالمين.